kita siapkan alat dan bahan dan beri tanda centang pada kertas tabel pengamatan dengan mengamati alam sekitar. Berikut contoh yang pertama, yaitu ada pohon nangka. Contoh yang kedua, di sini ada pohon mangga. Contoh yang ketiga, di sini ada pohon pisang. Contoh yang keempat, ada jeruk purut. Contoh yang kelima, ada putri malu. Sedangkan untuk contoh hewan di sini pertama ada ayam. Contoh kedua, semut dan lalat. Contoh ketiga ada kambing. Contoh yang keempat ada cicak. Contoh hewan yang terakhir ada kucing. Setelah semua teramati, buatlah tabel pengamatan dan isi centang jika ciri-ciri makhluk hidup tersebut sesuai. Berikut penjelasan singkat dari ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, bergerak dan beraksi terhadap rangsang adalah semua makhluk hidup perlu melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Aktivitas itu dilakukan tentunya dengan bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsang yang diterima. Kedua, bernafas merupakan proses menghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipilah. Ketiga, perlu makan atau nutrisi. Untuk bertahan hidup, semua makhluk hidup perlu untuk makan dan minum. Makanan dan minuman itu adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Keempat, tumbuh. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan bisa dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan berat. Kelima, berkembang. Semua makhluk hidup juga berkembang biak untuk memperoleh keturunan. Di hasil pengamatan dapat kita simpulkan, hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan benda hidup yang selain memiliki ciri atau sifat sebagai benda, juga memiliki sifat atau ciri yang membedakan dari benda tak hidup. Selanjutnya kita membahas KP1, gerak pada tumbuhan putri malu. Siapkan alat dan bahan. Tujuan praktikum ini 1. Mengetahui gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Kedua, mengamati gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Pada kesempatan pertama, kita akan melakukan praktikum gerakan seismonasti di mana kita memberikan perlakuan sentuhan halus, sedang, kasar terhadap daun putri malu. Dapat kita perhatikan, pertama kita memberikan sentuhan halus. Gerak ini memberikan respon yang sangat lambat terhadap daun putri malu sampai detik ke-10. Selanjutnya kita akan memberikan sentuhan sedang terhadap daun putri malu. Respon daun putri malu tampak lebih cepat sampai detik ke-7. Selanjutnya kita memberikan sentuhan kasar. Daun cepat menutup pada detik kedua. Dapat kita simpulkan, gerak seismonasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa getaran atau sentuhan. Semakin keras getaran atau sentuhan yang diberikan, maka daun putri malu akan semakin cepat menutup. Selanjutnya kita beri gerak niktinasti dengan cara 1. Ditutup dengan kardus berwarna hitam. Yang kedua, biarkan pada tempat terbuka. Setelah menunggu 30 menit, respon daun putri malu yang ditutup tampak menutup, sedangkan putri malu yang dibiarkan secara terbuka tetap terbuka dan segar. Hal ini dapat kita simpulkan gerak niktinasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa gelap. Daun putri malu akan menutup jika ditempatkan di ruang gelap atau tidak bercahaya dan akan kembali mekar jika diberikan cahaya atau di ruang terbuka kembali. Selanjutnya, gerak geotropisme pada kacang merah. Pertama, kita siapkan kapas.
Kita sobek-sobek-sobek, lalu kita gulung-gulung-gulung dan masukkan ke dalam botol aqua. Lakukan hingga setengah padat. Jika sudah selesai, selanjutnya kita masukkan kacang merah ke dalam botol aqua, tepatnya di bagian tepi kapas. Tujuannya, ketika berkembang, kita akan tetap bisa mengontrol pertumbuhannya. Lakukan pada botol berikutnya. Selanjutnya, kita beri air sedikit demi sedikit. Setelah terendam pada hari pertama, maka kulit kacang retak atau berkecambah. Hari kedua, akar mulai tumbuh. Di hari ketiga, akar dan batang mulai tumbuh. Di hari keempat, akar dan batang mulai tumbuh lebih panjang. Di hari kelima, kacang mulai tumbuh baik dan tumbuh tegap. Selanjutnya, saya beri label pada botol A dan botol B. Di posisi botol B, saya letakkan di posisi horizontal, sedangkan di botol A, saya letakkan di posisi vertikal. Di hari ke-6, tumbuhan sudah mulai tumbuh sempurna. Di hari ke-7, batang mulai tumbuh memanjang dan mengikuti arah sinar matahari. Peristiwa ini dinamakan fototropisme positif. Selanjutnya pada pot B, batang bergerak ke atas menjauhi tanah. Peristiwa ini dinamakan geotropisme negatif.